Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Okay, let's come back with thematic time. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Kita sudah di tema 5, pahlawanku, ya. Subtema 1 dan pembelajaran 3. Oke. Setelah kemarin kita melakukan berbagai eksperimen dalam membuktikan the properties of light, ya. So today we are going to still learn about science, science. We start about part of the eye and their function. Oke, ingat lagi kalau waktu energy source, ya, itu five sense atau panca indera yang berfungsinya yaitu adalah the ear, ya, telinga. Dan sekarang kita berbicara tentang energi light, maka indera yang akan kita bahas yaitu mata atau eyes, ya. But before we study, set your hand for a prayer please, and let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the names of Allah, the most gracious and the most merciful. Ya Allah, give me blessed knowledge and give me good understanding. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, salah satu kenikmatan dari Allah yang harus sangat kita syukuri adalah indera penglihatan. Karena atau sense of sight, ya, sense of sight. Karena with sense of sight, we can look anything, we can see the color, we can see the rainbow, dan lain sebagainya, ya. Yang pasti tentunya sense of sight ini sesuatu yang harus sangat kita syukuri. Okay? So, what is our sense of sight? Ya, indera penglihatan kita yaitu eyes atau mata. Ya, your eyes like a wonderful kind of camera. Okay? Jadi mata kita ini sama halnya sama fungsinya dengan kamera, ya. Yaitu they take picture of the world around you and send the picture to your brain, ya. Jadi kalau misalkan kamera ketika mengcapture sesuatu, ya, maka diproses oleh memori dan bisa langsung dicetak, ya. Dan itu sama halnya dengan kamera itu meniru fungsi mata kita, ya, dimana mata kita capture, ya, menangkap setiap cahaya dan langsung diproses oleh brain menjadi suatu ingatan dan tersimpan di memori oleh kita, ya. And your brain works out what your eyes are seeing, ya. Jadi otak kita memproses apapun yang mata kalian lihat, ya. This happens from the moment that you open your eyes in the morning to when you close your eyes at the night, ya. Jadi hal itu terus berulang, sama halnya seperti kamera mau video sesuatu, dimulai dari kita membuka mata hingga menutup mata kembali di malam hari, ya. This is a diagram of the eye, ya. Jadi ini ada gambar parts of the eye, ya. Gimana yang pertama kita akan bahas satu persatu. Maaf, ini maksudnya yang di kuning ini adalah bahasa Inggrisnya, ya. Kebalik harusnya bahasa Indonesianya yang di kuning. Tapi ini yang kuningnya bahasa Inggris. Ini juga sama. Ya, kita bahas satu persatu, ya. Di sini ada sklera. Nah, namun sklera ini tidak akan kita bahas di kelas 4. Nanti kalian bisa bahas di jenjang SMP, SMA, bahkan kedokteran, ya. Yang kita bahas ganti skleranya itu dengan extraocular muscle, ya. Jadi otot mata yang ini, ya. Yang ini. Karena sklera ini sebenarnya sama halnya dengan ini hanya pelindung, maksudnya pelindung mata
di luar dari kornea ya. So let's talk about it ya. First we can see the extraocular muscle ya, yang ini ya, yang mengapit. Ini merupakan gambar mata dari tampak kiri ya, jadi tampak samping. Jadi kalau dilihat dari sini ya, ketika mata kalian dilihat, nah ini dari sini ya. Yang pertama ya, otot mata itu berfungsi to move the eyeball in the direction that want to look ya. Jadi untuk melihat, untuk menggerakkan bola mata ya, dalam ke arah yang ingin kamu lihat ya. Jadi sangat berperan sekali ya, di mana otot mata ini dapat berfungsi, kita dapat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah itu adalah yang bekerja otot mata ya. Makanya harus menjaga otot mata agar tidak lelah ya dalam melihat. Seringkali kita mengalami nanti kalau usia, mungkin anak-anak tidak merasakan itu, tapi kalau dewasa itu otot matanya akan terasa lelah ketika terlalu lama melihat laptop atau gadget ya. Nah itu. Oke, next one, cornea ya. Cornea, the function of cornea is to transmit the light that coming into the eye ya. Kita lihat dulu kornea itu yang mana. Kornea itu yang ini ya. Jadi kornea itu adalah bagian terluar dari mata ya, bagian terluar dari bola mata kita yang warnanya itu seperti glasses ya. Tapi itu bukan jaringan darah, tapi kayak ya selaput gitu, kayak pelindung mata ya. Jadi kayak bening glasses kayak glasses gitu. Ya, itu adalah kornea. Nah, fungsinya adalah untuk meneruskan, to transmit the light ya, cahaya, yang meneruskan cahaya yang datang ke mata ya. Tentunya ini sangat berperan sekali. Ini istilahnya dapat kita istilahkan ini sebagai, dapat kita ilustrasikan ini sebagai kaca kaca jendela. Jadi meneruskan cahaya yang masuk agar dapat ditangkap oleh lensa. Okay. The next one is iris ya. The function of iris to change the size of the pupil. Iris ya, to change the size of the pupil and coloring part of the eye. Nah, iris ini adalah yang tampak pada mata kita, yaitu yang kalau Mister coklat ya, tapi kalau orang bule biru. Nah, itu adalah iris. Jadi untuk mengubah ukuran pupil ya, ini karena di dalam iris itu ini kan warna coklat, misalnya bagian mata yang berwarna coklat itu namanya iris. Di tengah iris itu ada lingkaran hitam, nah itu adalah pupil. Nah, iris ini fungsinya untuk mengatur pupil ya, untuk mengatur dan mengubah pupil ukurannya agar dapat membesar atau mengecil, dan juga coloring parts of the eye atau mewarnai warna pada mata ya, yang coklat itu. Oke. Next. Pupil ya. Pupil tuh yang ya, yang tadi yang hitam gitu ya, yang di tengah-tengah mata kita nih yang coklat. Pupil, the function of pupil is to change the amount of light
coming into the eye, ya, untuk mengatur atau mengubah ya banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata, ya. Jadi pupil ini adalah hal yang berperan utama ya setelah tadi apa namanya kornea, ya, setelah kornea dalam meneruskan cahaya yang ditangkap oleh mata. Nah, diteruskannya kemana? Diteruskannya itu ke selanjutnya yaitu lens, ya, the lens atau lensa mata. Nah, which the function which helps the cornea to focus light onto the retina, ya. Jadi untuk memfokuskan. Nah, lensa ini sama halnya seperti di dalam kamera. Di dalam kamera itu ada salah satu cermin yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam selanjutnya, ya. Tapi kalau misalkan di sini lensa mata itu berfungsi untuk menolong kornea, ya, yang sebelumnya yang ini, yang awal tadi, dinding awal, agar dapat memfokuskan. Jadi cahaya masuk ke sini, cahaya dari kornea kan banyak nih, dari sini, dari sini, dari sini, difokuskan oleh lensa agar masuk ke retina. Retina itu adalah bagian terbelakang dari mata yang ada di dalam, ya, the inner of the eye. Ya, apa sih fungsi retina? The retina to capture, ya, the image of the refraction of light from the eye lens, ya. Jadi fungsi retina ini adalah menangkap menangkap apa? Menangkap gambar atau cahaya tadi, ya, menangkap gambar atau cahaya menangkap gambar, maaf, dari suatu pembiasan cahaya. Jadi lensa ini akan membiaskan cahaya ke retina, ya. Oke, ya. Jadi menangkap pembiasan cahaya dari lensa, ya, retina. Nanti akan lebih jelas ketika membicarakan proses, ya, fungsi dari retina itu seperti apa. Ini adalah hal yang menakjubkan dan juga sangat patut disyukuri. Okay, the next one is saraf mata atau optic nerve. Optic nerve. The function of optic nerve, ya, to pass the electrical message from the retina that travel along the optic nerve to your brain. Nah, tentunya ini meneruskan, ya, pesan dari retina, ya, hingga dapat sampai ke otak. Jadi nanti otak kita akan memproses apa yang ditangkap oleh retina tadi dan menerjemahkan gambar apa yang kita lihat, ya. Oke, next one. Proses melihat benda. Nah, ini prosesnya akan semakin jelas nih. Satu, benda, misalnya ini, kalau di sini jam, kalau di sini data image-nya adalah pohon, ya. Benda memantulkan cahaya pada mata. Tentunya cahaya, ya, harus ada cahaya dulu. Kalau tidak ada cahaya, benda ini tidak dapat dilihat. Dalam artian kita dalam keadaan gelap, ya. Jadi harus ada cahaya dulu, ya. Jadi cahaya yang dipantulkan oleh benda masuk pada mata, ya, melalui pupil dan juga kemudian dibiaskan oleh lensa mata. Nah, kan di sini besarnya sama, oke, sinar cahayanya. Nah, di sini dibiaskan. Kemarin kita sudah ini, ya, bahwa pembiasan itu akan mengubah struktur cahaya, ya. Tadi asalnya pensil jadi patah, ya, kalau dimasukkan dalam air. Nah, kalau di sini lensa itu mengubahnya menjadi membalikan. Jadi ditangkap oleh retina ini, bayangan jatuh di retina ini menjadi terbalik, ya, ditangkap oleh retinanya menjadi terbalik si jamnya itu. Sama halnya dengan di sini. Ya, ditangkap oleh retinanya itu adalah pohonnya terbalik. Nah, kenapa Mister terbalik? Tapi kita dapat melihat sama halnya seperti apa yang sebenarnya ada, ya, bendanya itu tidak terbalik. Nah, kenapa? Karena pembiasan tersebut kemudian diproses oleh tadi saraf yang tadi, ya. Bayangan ditangkap retina diteruskan ke otak melalui saraf apa tadi?
saraf mata, ya. Oleh saraf mata dan akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak. Nah, jadi benda yang akan kita lihat tidak akan terbalik, ya, karena otak akan menerjemahkan benda yang terbalik tadi, oke, menjadi benda yang the final image. Oke, next one, terakhir. Kalau tadi hanya menceritakan bagaimana proses melihat sesuatu, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mata kita atau indera penglihatan atau sense of sight, ya, dapat melihat warna-warna, ya. Semoga Allah selalu menjaga mata kita dan kita sendiri dapat merawatnya agar kita dapat tetap melihat warna-warna. Oke, yang pertama, ya, benda menyerap sebagian cahaya tertentu dan memantulkan sebagian lainnya ke dalam mata. Oke, jadi tadi Mister ingatkan lagi bahwa syarat pertama dari kita dapat melihat sesuatu yaitu harus ada cahaya dulu, ya. Kalau tidak ada cahaya, misalnya dalam keadaan gelap gulita, mati lampu malam hari atau di hutan, maka kita tidak dapat melihat apa-apa tanpa cahaya, ya. Jadi benda menyerap sebagian cahaya tertentu dan memantulkan sebagian lainnya ke mata. Oke, mata. Nah, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Oke, pupil yang tadi yang hitam. Nah, cahaya dibiaskan oleh lensa mata dan jatuh di retina. Sama seperti tadi, ya. Ya, ini karena sama-sama proses penglihatan jatuh di retina. Nah, sel-sel di retina, nah berarti yang berperan penting dalam warna itu dapat terjemahkan adalah sel-sel di retina yang memberi sinyal ke otak. Sinyal apa? Sinyal warna yang kita capture, ya, yang kita capture pada waktu itu. Nah, lalu otak memberi kesimpulan warna benda yang terlihat. Nah, dapat dibayangkan bahwa jika halnya seperti video, ya, atau kamera video, kita ini mata kita lebih dari misalnya kalau misalkan 24 jam dikurangi 20 jam atau 24 jam dikurangi 3, 21 jam melihat sesuatu. Terus merekam setiap harinya. Oke. Jadi selalu jaga mata kita. Dan supaya lebih paham lagi mengenai how your eyes work, ya, kalian dapat membaca buku tematik 4E halaman 18 sampai 19. Di sana gambarnya bagus-bagus, lebih bagus dari gambar yang tersaji dalam slide PPT Mister ini. Dan juga setelah membaca kembali, yuk kita lengkapi worksheet-nya dan juga baca terlebih dahulu instruksinya agar tidak keliru mengerjakannya. Oke. Jadi nanti di akhir worksheet-nya ada exercise, ya, ada latihan, boleh kalian kerjakan, ya, dan tampil. Nah, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dan terakhir masih sama quote-nya dengan yang kemarin, keep shining the world needs your light. Oke, tetaplah bersinar, ya, dengan bakat kalian, dengan potensi kalian, and always think smart. Dan juga selalu bersikap baik, ya, respect to other. For class this meeting, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, the Lord of the worlds. Ya Allah, please remind me of what I forgot and teach me what I don't know. Amin ya rabbal alamin. Oke, class, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.